bicara tentang toleransi ya. Iya, jangan lari ke konsep ketuhanan ya. Nanti kamu kalau konsep ketuhanan kamu saya tanya kamu nggak mau jawab kamu kan. Gitu. Iya. Nanti handphonemu tiba-tiba nge-lag lagi deh. Itu yang saya takutkan. Gitu. Oke. Saya mau bicara tentang toleransi. Sama Rahmat. Rahmat ini salah satu mualaf, betul. Dia mengaku sebagai mualaf, silahkan, gak masalah. Gitu. Silahkan. Iya benar, karena ya udah, iya kamu mualaf udah. Yes, Rahmat ini teman-teman, anak baik ini akunya Rahmat Sitomorang. Itu. Jadi dia ini salah satu mualaf. Nah, saya mau tanya sama Rahmat, seperti apa toleransi yang benar di dalam beragama? Kenapa? Kecil suaranya, Mas. Sorry. Ucuk. Seperti apa toleransi beragama yang benar? Ya toleransi itu ya saling menghormati agama lain, saling apa ya? Ya toleransi lah pokoknya, gimana konsep toleransi itu gimana gitu loh. Kalau umpamanya umat Islam tidak toleransi, Kristen itu ibarat di Indonesia itu hidupnya nggak aman-aman gitu kan, buktinya aman aja, kalian ibadah bisa, bekerja bisa, kan toleransi itu. Oke, itu bentuk toleransi, betul, kami mengakui itu. Nah, saya mau lebih dalam lagi. Rahmat pernah bilang kejadian Tangerang Selatan, pembubaran orang beribadah karena berisik. Apakah itu salah satu bentuk toleransi? Kan kita nggak boleh juga menuduh orang yang seperti itu. Mungkin nggak ada asap kalau tidak api. Kita tahu sendiri kan, ibaratnya. Yes. Kalau umpamanya mereka membubarkan ibadah gitu kan. Umpama contoh nih, mungkin ada kesalahan di ibadah tersebut. Contoh umpamanya gitu. Nah mungkin berisi atau memang nggak ada izinnya gitu kan, ada sebabnya bang. Yes, betul. Tapi kalau saya punya pikiran seperti ini Rahmat. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kejadian yang di Tangerang Selatan dulu ya, doa Rosario. Oke. Kalau saya bicaranya gini, saya malah tidak melihat gini ya. Saya nggak menyalahkan agama di situ. Kalau saya ya, ini pandangan saya loh. Saya tidak menyalahkan agama. Tapi saya bilang di situ itu oknum yang salah mempelajari agama. Itu kalau pandangan saya loh. Tapi kalau Rahmat punya pandangan sendiri silahkan. Tapi kalau pandangan saya coba untuk saya coba untuk ini ya. Kalau abang bilang itu umpamanya oknum, cuma kan yang terlekat di pikiran orang Kristen itu kan semua agama Islam kayak gitu. Yes, begini Rahmat, itu kita nggak boleh. Yes, betul. Kita nggak boleh membatasi cara berpikir orang, Rahmat. Itu cara berpikir orang. Itu silahkan mereka berpikir seperti apapun. Saya juga saya sering bilang ya. Makanya saya tuh selalu marah sama teman-teman, misalnya kayak Rahmat waktu menghujat Tuhan Yesus waktu itu. Saya marah sama Rahmat, kenapa? Karena Rahmat sedang mempermalukan iman Rahmat. Kenapa agama Islam dianggap sebagai agama yang radikal? Itu sebenarnya karena ulah segelintir oknum. Sebenarnya kalau agamanya tidak, tapi ulah segelintir oknum, maka agama terlihat seperti agama yang radikal. Sebenarnya tidak, karena ulah dari segelintir oknum. Makanya ketika Rahmat kemarin naik ke room saya tiba-tiba kejang-kejang, tiba-tiba marah-marah, apa saya balik marah sama Rahmat? Apa saya menghujat? Enggak, karena saya punya pendapat Rahmat ini belum benar belajar agamanya, Rahmat ini belum benar belajar imannya, makanya kelakuannya seperti ini. Nah, untuk kejadian Tangerang Selatan, kalau saya pribadi ya, teman-teman Kristen yang di bawah boleh marah atau enggak sama saya, ya silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menganggap orang yang melakukan itu orang yang beragama, enggak. Karena apa? Ketika dia beragama, dia nggak akan pernah melakukan itu. Itu contohnya ya. Kalau kita bawa contoh ya, kita jangan jadi munafik gitu.
Masih banyak kok ustadz-ustadz yang luar biasa. Gus Miftah, saya itu salah satu orang yang ngefans dengan Gus Miftah. Luar biasa. Contoh Islam yang baik. Bahkan ada di tempat saya waktu itu yang dari Kalimantan juga. Dia sangat menghargai toleransi. Islam yang baik. Makanya jangan karena satu kejadian terus kita samaratakan, kita pukul rata. Enggak seperti itu. Kalau kita bicara dari dari pohon terlihat buah yang baik, orang Kristen, kita juga nggak boleh menutup mata. Apakah orang Kristen 100% sudah jadi orang benar semua, sudah jadi orang baik semua? Yuk kita renungkan sama-sama. Bahkan yang sangat disayangkan sekali, banyak yang kowar-kowar memberitakan Injil, kelakuannya nol besar. Oke. Sangat disayangkan Boleh sekali. saya tanggapi? Tanggapin aja Rahmat. Habis ini Abang Rahmat bilang tadi diskusi kita sama Kak membahas Nina toleransi. sama Kak Tunggu, abang membahas toleransi. sama Abang calon istri membenarkan saya ya nggak habis ini ya. misionaris itu abang membenarkan enggak? Misionaris. Oke, saya jawab dulu atau ada yang mau jawab? Nah, saya jawab dulu ya. bertanya, coba Iya. jawab. Kita ngomong toleransi nih. Iya, oke. Masalah Itu misionaris. itu gimana? Yes. Apakah Masalah kalian misionaris saya jawab dulu. Boleh ya, saya jawab ya. Atau Kanina, Sinai mau jawab nggak? Biar saya jawab. Misionaris, undang-undang mengatur tata cara beragama dan undang-undang mengatur tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke agama kita melalui paksaan. Yang saya tanyakan, apa ada misionaris yang memaksa seseorang untuk pindah ke agama? Masuk ke agama. Kalau memang ada, laporkan, pasti masuk. Deliknya ada. Undang-undang sudah mengatur itu. Oke. Satu. Belum selesai. Yang kedua, makanya saya selalu bilang, perdalam iman kita sebelum kita mengintervensi agama lain. Dengan cara apa kita terhindar dari misionaris? Kan anak baik ini ketakutan sekali dengan misionaris gitu kan. Gitu. Dengan cara apa? Kita sudah belajar iman kita dengan benar. Kita sudah membentengi diri kita. Makanya banyak teman-teman dari mualaf, apalagi Don Jitan bilang, kami membahas Bible dengan tujuan menjaga akidah, membentengi kami. Itu sebenarnya salah. Perdalam imanmu, maka kamu akan bisa membentengi dirimu. Contohnya, saya atau Naichan atau Kaninatun, orang mau bilang Tuhan Yesus itu mati pakai kolor, orang bilang Tuhan Yesus itu mati terkutuk, itu tidak akan mengurangi keyakinan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena apa? Kami sudah memperdalam iman kami. Nggak nyambung, Bang. Saya ingin nanya misionaris bukan. Iya, makanya ini saya jelaskan kok nggak nyambung gimana? Ini tolong kasih aku itu bilang. Abang bertanya, abang potong aja. Loh, kan kamu bertanya tadi, Rahmat, abang setuju nggak dengan misionaris itu? Ya. Nah, saya jelaskan. Poinnya di mana? Saya tunggu poinnya, bukan lari ke itu kan abang larinya seolah-olah kami itu menjelek agama kalian terus. Gini, yang saya tanya Siapa yang itu menjelekkan? misionaris. Siapa yang bilang kamu lagi menjelekkan agama saya? Coba jawab. Misionaris itu menurut aku Ya benar. ampun, ya gini. Aku jelasin ya, pelan-pelan saya jelasin, pelan-pelan sekali. Rahmat dengar Gini pelan-pelan. Bang, gini maksudnya misionaris itu kenapa sekarang itu banyak perdebatan seperti itu? Maksudnya gimana sih misionaris bentuk perdebatan gimana? Coba Pak, pertanyaannya yang benar dulu, pertanyaannya dibenarkan dulu. Kenapa diadakan berdebat seperti ini? Karena apa? Apa misionaris itu berdebat? Salah kamu. Kita ini loh. Oh kita, nah tanyalah debat, diskusi gitu. Oke. Kenapa diadakan diskusi di TikTok ini? Karena apa? Karena orang yang diskusi itu banyak mengalami di tempat-tempatnya banyak masuk misionaris. Seperti kayak di contoh Siantar kemarin ada Kak Nadia Situmorang itu. Di Siantar itu 100% dulu itu bukan 100%, 98% itu Islam. 2%-nya dan itu Kristen. Sekarang itu yang kakak di sana itu ibaratnya tadinya 100% itu Muslim, sekarang jadi 8 orang cuma Muslim di sana. Oke, saya boleh tanggapi? Jadilah misionaris besar-besaran di sana. Gimana tanggapan abang? Yes, kan saya bilang. Misionaris itu nggak boleh. Jangan. Bentar, Rahmat, bentar. Boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab nggak?
misionaris itu pekabar Injil. Betul apa yang Kaninatun bilang. Boleh saya jawab dulu Rahmat? Sebentar, kasih waktu saya berapa menit aja untuk menjawab. Saya udah bilang, negara kita mengatur undang-undang kebebasan memeluk agama. Bahkan diatur undang-undang untuk tidak memaksakan orang lain masuk ke dalam agama kita. Tapi Misionaris maksa itu secara akan lembut, kasih sembako, dan Loh, sebentar dulu loh. Sebentar dulu, saya belum selesai, kamu udah potong. Bisa di-mute dulu nggak? Gitu. Nah, negara kita sudah mengatur. Kalau memang ada yang memaksa iman lain untuk masuk ke iman Kristen, laporkan, deliknya ada. Karena dia memaksa. Gitu. Nah, yang terjadi, kenapa misionaris itu banyak orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Seperti yang saya bilang tadi, kalian selalu beranggapan apa? Dengan kalian membahas Bible tiap hari, itu sebagai landasan kalian untuk membentengi iman kalian. Kalau saya pribadi punya pandangan yang berbeda. Ketika kita ingin membentengi iman kita, ketika kita ingin membentengi diri kita, yuk pelajari iman kita secara benar. Karena apa? Ketika kalian sudah mempelajari iman kalian secara benar dan kalian benar-benar yakin 100%, misionaris mau masuk seperti apapun, misionaris mau ngasih Indomie seperti apapun, padahal itu belum pernah terbukti, tidak akan merubah keyakinan kalian kalau iman kalian lah yang paling benar. bukan Gitu. misionaris itu yang ditargetkan di kampung-kampung, kayak ada orang miskin yang Makanya kamu bilang sama para seolah-olah kasih sembako. Makanya Rahmat, kamu bilang sama Juma dan kawan-kawan, yuk tiap hari bahas imanmu, perdalam imanmu, supaya apa? Itu menjadi benteng kalian. Kalau misionaris masuk ke sana, tidak akan mengurangi keyakinan kalian. Seperti yang saya contohkan tadi, orang mau bilang Tuhan Yesus itu mati tergantung, orang mau bilang Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, itu tidak akan mengurangi keyakinan saya, Naichan, Kak Nina. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kalian mau bilang, kalian dari agama Islam mau menyerang iman kekristenan seperti apapun, iman kami tidak akan tergoyahkan. Sedikit pun tidak akan tergoyahkan. Itu. Nah, pekabar Injil itu apa yang dimaksud? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Kepanjangan sekali, saya gak hafal. Itu. Jadi gini ya. Itu udah amanat agung. Itu amanat agung Tuhan Yesus. Itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Itu Rahmat. Tapi targetnya orang-orang yang ke ibu-ibu. Loh. Ya sekarang tunjukkan pakai data di mana ada murtadin yang berpindah agama sudah dibayar pakai Indomie. Tunjukkan saya datanya. Ayo, jangan kita bicara tanpa data. Saya tunjukkan videonya. Ayo tunjukkan videonya. Nanti saya kirim ya DM ya. Jangan kirim sekarang lah. Nanti saya nanti lah ini. Apa nama judul videonya biar saya yang searching. Tunggu bentar. Ayo. Di mana kamu lihat itu? Itu di tempat-tempat komplek-komplek perumahan orang Islam. Di mana kamu lihatnya, Rahmat? Jadi gini ya, Rahmat ya. Misionaris itu, Rahmat. Ini ya, Rahmat. Negara kita tuh sudah mengatur, Rahmat. Tidak boleh memaksakan orang lain masuk ke iman kita. Nggak boleh, Rahmat. Dan rata-rata. Islam nggak pernah memaksakan orang untuk dari. Memang saya ada bilang agamamu. Kan enggak, kan saya lagi bahas misionaris. Itu makanya kan saya bilang Rahmat. Kan saya bilang ya. Kita kerucutin aja. Kita kerucutin aja. Kan saya bilang berapa kali? Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Kamu harus camkan itu baik-baik dan renungkan setelah ini. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bawah bumi, segala yang ada di atas bumi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan sekarang itu terjadi. Banyak orang memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah terjadi. Karena kesalahan siapa? Ya karena kesalahan kalian sendiri. Tiap hari kok yang dibahas Alkitab. Kenapa kalian nggak memperdalam iman kalian? Tuh, tadi katanya bicara toleransi. Yes, sekarang aku jawab. Di mana Tuhan Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan? Tunjukkan saya datanya. Di mana Yesus mengatakan diri dia Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan tepatlah demikian. Sebab akulah guru dan Tuhan. 17 ayat 3.
Di Ay, situ jelas-jelas utusan. apa bedanya keutusan? Di mana disebut Tuhan Yesus? Kenapa kabur keutusan? Aduh, memang tidak ada pula kalau ilmunya naik ke atas, Rahmat. Itu di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kenapa kok kabur lagi Yohanes 17 ayat 3? Tuhan Yesus sebagai utusan. Astaga. Kanina, boleh lah Kanina atau Naikan yang menanggapi dulu. Aku mau istirahat sebentar, boleh ya? Gitu. Silakan Kak Nina, silakan. Aku lagi makan nanti ya, bentar Oke, ya. Lagi sarapan. oke, biar aku dulu. Oke, gitu. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kamu bilang kan di mana dalilnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Yohanes 13 ayat yang ke-13 jelas sekali. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Oh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kenapa kamu kabur ke utusan lagi? Oke. Yohanes 17 ayat 3. Kamu menyebut aku, kok kamu menyebut aku? Yohanes 17 ayat 3 bisa tolong dibacakan nggak? Aku nggak hafal itu ayatnya. Sebentar. Punya bibir bahasa hafal. Emang kamu hafal? Emang kamu hafal kitabmu? Udah hafal belum? Hafal lah. Ayo udah benar. Ayo Nay, bisa dibacakan dulu saya. Jelaskan Sebentar. itu dulu, gimana? Oke. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, Rahmat, aku mau tanya dulu sebelum aku jawab. Aku mau tanya dulu. Kata utus di situ yang Rahmat maksudkan seperti apa? Bawakan saya analoginya, baru saya akan jawab. Contoh, saya seorang manajer, Oke. abang bawahan saya. Oke. Saya utuskan, bang, tolong dong bang, fotokopi ini atau ini tolong berkas ini di apa gitu. Itu utusan. Oke, siap. Saya keep di situ. Utusan yang seperti itu yang Rahmat maksud. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi daging. Nah, kalau memang Rahmat membawa analogi kata utusan itu, tolong patahkan dalil saya dengan analogi Rahmat. Di Yohanes 17 ayat yang ke-10. Karena apa? Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Ada Yohanes 17 ayat 1 dan ada Yohanes 17 ayat lainnya. Tolong patahkan dalil saya dengan analogi Rahmat. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Sebentar. Kok saya buka sini? Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Apakah istrinya manajer, istrinya utusannya juga? Apakah istrinya utusan, istrinya manajer juga? Silahkan kalau memang analogi utusannya seperti itu, kamu patahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Monggo, Rahmat. Udah jelas-jelas di Yohanes 17 ayat 3 itu udah jelas-jelas. Loh. Tolong dipatahkan dengan analogimu, Yohanes 17 ayat yang ke-10. Silahkan. Jangan udah jelas. Bahwa dia itu utusan. Yes, utusan yang kamu maksud, Rahmat, Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Lalu memaksakan mentuhankan manusia sementara manusia tersayang. Aduh Tuhan Yesus, ampuni mereka Tuhan. Ayolah bernarasi lah kamu dulu, Rahmat. Capek saya sebenarnya. Rahmat ini nggak pernah maju-maju ilmunya. Segini-gini mulu masih jadi botol terus. Ayolah Rahmat. Gitu. Oke, Rahmat, Yohanes 17 ayat yang ke-10 saya bacakan, tolong kamu patahkan dalilnya dengan analogimu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Patahkan Rahmat dalilnya menggunakan analogimu. Silakan Rahmat, jangan kau kabur ke sana kemari. Patahkan. Saya nggak perlu mematahkan itu. Saya udah percaya ini Yohanes 17 ayat 3. Loh. Berarti kamu comot-comot ayat Alkitab. Kamu menghilangkan ayat-ayat lainnya. Kenapa kalian cuma comotan 17 ayat 3? Ingat Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Masih ada Yohanes lainnya. Rahmat. Itu jelas sekali Rahmat. Itu Yohanes 10 ayat yang ke-30 pun jelas sekali mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu bukan satu kesatuan ya Rahmat, beda. Satu kesatuan sama satu itu beda. Tetapi Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Utusan seperti apa? Yang aku dan Bapa adalah satu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kamu bawa narasi kamu tadi, analogi kamu,
patahkan analogimu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Silahkan dipatahkan. Itu analogimu, kamu patahkan. Ayo, jawab. Jawab, dan tidak kejam kau. Jangan treming kau. Saya nggak akan tanya tentang imanmu. Karena kalau saya tanya tentang imanmu, kamu pasti jawab nanti. Silahkan cek di Google. Atau tanya sama Juma. Saya udah tahu jawabanmu, udah sering sekali seperti Anda itu. terlalu memaksakan manusia kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau mati. Loh. Tuhan Yesus mati, tapi jangan dilupakan Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Loh. Kalau Tuhan Yesus mati sampai detik ini dan tidak bangkit, kami orang Kristen tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena kebangkitan Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Kami percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu dari tadi jangan lari-lari kamu. Dari di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Yohanes 13 ayat 13 saya jawab, kamu lari lagi Yohanes 17 ayat 3. Terus kamu lari lagi. Kenapa kamu suka lari-lari? Ayo kita lomba lari. Silakan kita lomba lari, Rahmat. Ayo kita lomba lari. Inikah kualitas mualaf? Katanya mualaf. Inikah kualitas mualaf? Atau kamu ini pura-pura mualaf, Rahmat? Boleh saya tanya dulu, Rahmat? Waktu dia mati terkutuk di tiang kayu salib nyawa. Siapa yang mencabut nyawanya? Siapa yang mencabut nyawanya? Di dalam Alkitab jelas, aku menyerahkannya untuk menerimanya kembali. Tidak ada satupun yang dapat mengambilnya daripadaku. Aku menyerahkan. Tapi dia mati kan 3 hari kan? Yes, Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Itu jelas di dalam Alkitab. Siapa yang mencabut? Tidak baca, katanya bekas Kristen, tapi ayatnya tidak tahu. Tuhan Yesus tidak dibunuh, Rahmat. Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Jelas sekali ayatnya. Ayo kita bicara pakai data. Dia menyerah ke siapa? Menyerah ke siapa?